Ya, kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Dinilai beban pekerjaan semakin berat, Asosiasi Kepala Daerah mendesak DPR dan pemerintah menaikkan gaji mereka. Gayung bersambut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang akan merevisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang gaji kepala daerah. Di tengah maraknya kepala daerah terjerat kasus korupsi, DPR dan Kementerian Dalam Negeri justru tengah mempertimbangkan menaikkan gaji para kepala daerah. Usulan berawal dari keluhan para kepala daerah. Mereka menilai saat ini tugas kepala daerah kian pelik. Tidak hanya menjalankan fungsi pemerintahan, tetapi juga mengurus konflik sosial hingga konflik agraria. Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian. Menanggapi usulan dari anak buahnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut membuka peluang merevisi peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000 yang mengatur keuangan termasuk gaji para kepala daerah. Tito menyebut aturan berusia 26 tahun itu memang sudah saatnya dievaluasi. Ini dibuat peraturan ini di tahun 2000. Sekarang kita tahun 2026. Sudah 26 tahun peraturan ini dibuat. Situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian. Tapi sekali lagi, kalau yang berkaitan dengan PAD, saran kami ini juga dipertimbangkan. Meski membuka peluang untuk menaikkan gaji para kepala daerah, namun menurut Tito, besaran dana operasional nanti akan disesuaikan dengan prestasi dan capaian kinerja para kepala daerah. Tim Liputan Ainus melaporkan. Nah, ini pemirsa, pegiat anti korupsi Herdiansyah Hamzah menilai rencana menaikkan gaji kepala daerah di tengah maraknya korupsi tidak masuk akal ya. Menurut Herdiansyah, solusi mengurangi perilaku korupsi bukanlah menaikkan gaji mereka, melainkan memperbaiki mekanisme dalam tubuh partai politik. Usulan menaikkan gaji kepala daerah menuai reaksi publik, apalagi alasannya karena beban pekerjaan kepala daerah yang kian berat dan demi mengurangi tindak pidana korupsi. Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Mula Warman Herdiansyah Hamzah menilai menaikkan gaji kepala daerah demi mengurangi korupsi adalah keliru. Hamzah menyebut akar permasalahan dari perilaku korupsi bukanlah jumlah gaji yang diterima para kepala daerah, melainkan tingginya biaya politik dan buruknya mekanisme partai politik. Karena problem mendasarnya bukan soal menaikkan gaji atau pendapatan kepala daerah. Kita mesti berusaha bagaimana mencari akar persoalannya. Satu, misalnya keterlibatan kepala-kepala daerah yang sampai hari ini misalnya sudah 17 plus 1 kemarin yang terjaring OTT KPK, itu mesti dipahami pada hulu persoalannya. Satu, itu berkaitan dengan kos politik. Kos politik ini kan berdampak kepada kepala daerah sehingga mereka berpikir untuk mengembalikan modal politiknya. Dengan mengusulkan kenaikan gaji atau pendapatan kepala daerah, itu adalah solusi yang keliru dan tidak serta-merta menghilangkan tindak pidana korupsi di kepala-kepala daerah. Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPR, para ketua asosiasi pemerintah daerah berkeluh kesah jika beban pekerjaan mereka semakin tinggi dan tidak sebanding dengan gaji yang mereka terima. Mereka pun mendesak agar peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000 yang mengatur keuangan termasuk gaji para kepala daerah segera direvisi. Perlu kami sampaikan bahwa regulasi terkait dengan hak keuangan kepala daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah dan wakil kepala daerah yang saat ini semakin berat banyak dan kompleksitasnya. Belum terdapat regulasi pengganti yang memberikan kepastian hukum pasca berlakunya Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
Menanggapi keluhan Asosiasi Pemerintah Daerah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun memberikan sinyal untuk mengubah peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2000 tersebut. Sebelumnya sepanjang 2026 sebanyak 12 kepala daerah terjaring OTT KPK. KPK menyebut pemicunya adalah mahalnya ongkos politik dalam pemilihan kepala daerah. Tim Liputan Ainus melaporkan. Ya, kembali bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta unsur elit di semua bidang bersatu. Hormat Bapak Presiden, dengan hormat dilaporkan pada hari ini, Jumat 31 Juli 2026, telah hadir 150 pengusaha Kadin Pusat dan Kadin Daerah. Ya, pesan tersebut disampaikan Prabowo saat berpidato di hadapan Kadin di Istana Negara Jakarta Jumat kemarin. Prabowo pun tegaskan keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan para elitnya untuk bekerja sama. Menurutnya, negara yang elitnya pecah beresiko menjadi negara gagal. Dan terkait hal tersebut, seluruh potensi nasional harus disinergikan agar mampu mendukung kemajuan Indonesia. Yang kita belajar adalah memang perlunya suatu sinergitas antara elit. Perlunya ada kerjasama, kolaborasi. Semua bangsa yang berhasil, elitnya bisa kerjasama. Semua negara yang gagal, elitnya ribut. Apa yang kita maksud dengan elit? Elit adalah unsur pimpinan. Jadi elit bangsa adalah elit politik, elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, elit buruh. Dan pemirsa, Badan Gizi Nasional kembalikan uang 311,2 miliar rupiah ke kas negara dari hasil penelusuran 414 temuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang bermasalah. Kepala Badan BGN, Bapak Mayor Jenderal TNI Trenggono, pada siang hari ini kita akan melaksanakan jadi ribuan rekening. Ya, dijumpai di kantor BGN Jakarta Jumat, Kepala BGN Sudaryono ungkap ada 414 dapur MBG yang belum beroperasi tersebut telah terima pencairan anggaran atau punya rekening virtual ganda, sehingga dana harus dikembalikan ke kas negara. Dan terkait hal tersebut, Sudaryono pun menegaskan masalah ini telah dilaporkan ke aparat penegak hukum untuk dapat ditindaklanjuti. Kami telah menemukan adanya 400, bisa ditampilkan, 414 SPBG atau dapur yang rekeningnya itu kemudian rekeningnya either double atau rekeningnya dapurnya nggak ada atau dapurnya belum beroperasi. Sehingga kami mengembalikan uang negara, uang rakyat sebanyak 311.246.295.184 rupiah.